Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya. Pada kesempatan kali ini langsung saja kami akan menyampaikan sedikit stimulus tentang pengelolaan layanan placement atau layanan penempatan. Yang akan dibahas ini ada pengertiannya, kemudian ada fokus pengembangannya, serta prosedur penempatan kerja, kemudian juga ada penempatan siswa ke sekolah sambungan ya di kasus seperti itu, dan tentu saja juga ada penempatan dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, ini yang pertama, pengertian layanan penempatan dan penyaluran atau placement. Nah, layanan penempatan adalah layanan yang diberikan pada waktu siswa itu berada pada masa peralihan. Nah, masa peralihan ini adalah masa di mana antara siswa dalam situasi sekolah yang satu dengan sekolah berikutnya ya, seperti itu, atau masa ketika melakukan pemilihan dan penempatan jurusan, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler maupun sekolah sambungan, dan juga di dalamnya termasuk adalah layanan penempatan pada lapangan kerja. Ini yang disebut dengan placement. Jadi tidak hanya terbatas di internal layanan di sekolah di mana saat itu siswa itu ada, tapi sampai kepada layanan lapangan kerja. Nah, ini masih mencoba untuk mendefinisikan lagi tentang layanan penempatan, tetapi di sini di perspektifnya lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ini ada pelayanan peminatan dan ada pelayanan perencanaan individual. Kalau layanan peminatan ini berarti berkaitan dengan program kurikuler ya, yang memang disediakan oleh pihak sekolah dalam rangka mengakomodasi kira-kira pilihan minat, bakat atau kemampuan peserta didik itu seperti apa. Tentu saja dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan atau pendalaman pada mata pelajaran, bahkan juga dengan muatan-muatan kejuruan. Ini yang dimaksudkan dengan layanan peminatan yang sesungguhnya menjadi bagian ya, menjadi bagian layanan penempatan secara umum. Ada yang berikutnya adalah menjadi bagian dari layanan penempatan adalah layanan perencanaan individual. Nah, di layanan perencanaan individual ini berarti merupakan bentuk bantuan ya pihak sekolah ya kepada peserta didik agar peserta didik itu mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas secara sistematis ya yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya. Nah, hal ini tentu saja di proses layanan perencanaan individual ini didasarkan atas bagaimana siswa memiliki pemahaman tentang dirinya, baik itu yang berkaitan dengan kelebihan, kelemahan yang ada pada dirinya, juga yang di luar dirinya, yaitu berupa pemahaman tentang peluang dan kesempatan yang ada. Ini menjadi bagian dari skup layanan perencanaan individual. Nah, kembali kepada layanan peminatan ya yang difokuskan oleh kementerian. Ini kalau misalnya kita menggunakan perspektif K13 ya, itu yang dimaksudkan sebenarnya adalah suatu pembelajaran yang berbasis minat peserta didik sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan. Jadi minat itu intinya ya kegiatan kurikuler berupa pembelajaran, tapi basisnya basis minat peserta didik begitu. Itu yang disebut dengan peminatan. Kemudian yang kedua, makna yang kedua juga bisa diartikan bahwa yang disebut dengan layanan peminatan ini adalah proses pemilihan dan penetapan peminatan ya yang ditawarkan oleh satuan pendidikan kepada peserta didik, sehingga di sini ada kegiatan berupa memilih. Kalau sudah memilih baru
tetapkan dia masuk ke dalam kelompok minat yang mana. Dan yang ketiga berarti makna peminatan juga berarti merupakan proses pengambilan pilihan dan keputusan ya, sebagaimana sebenarnya ada di aspek yang kedua itu. Nah, siapa yang melakukan proses pengambilan pemilihan dan keputusan? Tentu saja adalah peserta didiknya. Dan yang keempat yang disebut dengan peminatan berarti juga proses berkesinambungan ya. Proses berkesinambungan ini dilakukan dalam rangka untuk memfasilitasi peserta didik ya untuk mencapai keberhasilan proses belajarnya, hasil belajarnya, bahkan perkembangan optimal ya secara umum yang itu kemudian berkontribusi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kelima adalah layanan peminatan peserta didik itu merupakan wilayah garapan profesi bimbingan konseling yang tercakup di dalamnya adalah berupa layanan perencanaan individual seperti itu. Sehingga dua lampiran ini berkaitan dengan layanan peminatan dan layanan perencanaan individual, maka ternyata perencanaan individual juga menjadi bagian dari layanan peminatan. Layanan peminatan menjadi bagian dari layanan penempatan. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa yang menjadi fokus peminatan dan fokus perencanaan individual? Ini kita bandingkan ya, di bagian kiri berkaitan dengan fokus pengembangan layanan peminatan, yang di sebelah kanan ini berkaitan dengan fokus perencanaan individual. Kalau fokus pengembangan layanan peminatan ini berarti isinya berkaitan dengan pemberian informasi program peminatan ya kepada peserta didik, kemudian melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik ya. Pemetaan dan penetapan ini berarti di dalamnya ada proses bagaimana mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasi sampai kemudian menetapkan peminatan peserta didik. Ada juga di dalamnya ada layanan lintas minat. Jadi tidak hanya linearitas minat tapi juga lintas minat. Kalau sudah juga ada layanan pendalaman minat atau bahkan juga ada yang mau pindah minat. Ini juga ada layanannya. Termasuk juga kalau hal-hal yang tadi disebutkan sudah dilakukan, ada juga pendampingan terhadap peminatan yang biasanya dilakukan boleh dalam bentuk bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bahkan konseling individual maupun kelompok, dan tentu saja juga ada konsultasi ya sebagai tindak lanjut secara individual seperti itu yang relatif privacy. Yang ketujuh adalah pengembangan dan penyaluran ya. Jadi ketika sudah ditetapkan ada didampingi, kemudian ada pengembangan dan penyaluran, dan yang kedelapan ini ada evaluasi dan tindak lanjut ya sebagai bagian dari seluruh aspek yang tadi dimulai dari pemberian informasi sampai dengan penyaluran. Baik, itu yang menjadi fokus pengembangan layanan peminatan. Sedikit berbeda ya adalah fokus perencanaan individual. Namanya juga perencanaan individual, jadi nanti fokusnya itu ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya fokus ke belajarnya atau fokus ke karirnya. Kalau perencanaan individual yang berkaitan dengan pribadi ini berarti memfokuskan pelayanan bagaimana supaya tercapai pemahaman diri dan konsep diri yang positif bagi si peserta didik. Seperti itu. Ada kalanya orang tidak tahu harus melakukan apa akibat tidak memahami apa yang ada pada dirinya. Nah, yang kedua berarti fokusnya adalah sosial, yaitu tercapainya pemahaman lingkungan dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif yang dimiliki oleh peserta didik. Tetap yang menjadi sentralnya adalah peserta didik. Nah, di aspek perencanaan untuk belajarnya ini tentu saja fokusnya ya supaya tercapai efisiensi dan efektivitas belajar.
Tidak hanya itu, sebenarnya ditambah juga bagaimana pengembangan keterampilan belajarnya dan peminatan peserta didik yang itu tepat untuk diri si peserta didik. Dan yang terakhir tentu saja adalah karir. Karir ini berkaitan dengan bagaimana siswa itu mencapai kemampuan untuk bisa mengeksplorasi peluang-peluang karir yang ada di sekitarnya, kemudian juga bisa melakukan eksplorasi terhadap pelatihan-pelatihan pekerjaan atau eksplorasi yang berkaitan dengan mencoba memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang lebih positif. Ini bagian dari fokus perencanaan individual. Nah, di samping itu, di penempatan kerja, layanan penempatan kerja itu memiliki prosedur. Prosedur ini relatif sederhana ya. Yang pertama tentu saja adalah buat petunjuk penempatan kerja. Petunjuk ini diperuntukkan untuk siswa ya, karena yang dilayani adalah siswa. Kemudian konselor dalam hal ini juga bisa istilahnya mencari informasi lowongan kerja untuk siswa, sekaligus juga mengkoordinirnya. Baru setelah itu dilakukan yang namanya penempatan kerja pada siswa. Atau jika terjadi yang namanya penempatan siswa ke sekolah sambungan ya, nah maka prosedur yang mestinya dilakukan oleh pihak konselor ya, ini menyelidiki kemampuan, bakat, dan minat siswa. Jadi jangan sampai ada dalam tanda kutip kegagalan di sekolah sebelumnya kemudian dilanjutkan kegagalan di sekolah sambungannya. Maka harus diselidiki betul apa yang menjadi kemampuan siswa, bakat siswa, serta minat siswa. Setelah itu, setelah ada penyelidikan, kemudian juga diinformasikan ya, berarti menyediakan informasi lanjutan studi bagi siswa tadi yang akan studi untuk di sekolah sambungan. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi siswa yang kesulitan memilih lanjutan studi. Ini juga biasanya menjadi persoalan, maka penting konselor memfasilitasi siswa tersebut. Yang berikutnya ini berkaitan dengan prosedur penempatan kegiatan kurikuler ya. Nanti yang terakhir berarti di ekstranya. Ini ada mempelajari catatan kumulatif ya, dan melancarkan angket pemilihan program atau jurusan sekaligus untuk mengetahui kebutuhan siswa. Seperti itu, kemudian dianalisis hasil angketnya, kemudian disediakan informasi ya untuk siswa, baru kemudian membantu memecahkan masalah dan diakhiri dengan melaksanakan penempatan siswa itu sendiri. Dan sebenarnya maknanya sama ya, prosedurnya juga sama, secara sederhana akan begitu juga terjadi di dalam penempatan di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi lancarkan angket, pilihan kegiatan ekstrakurikulernya ya, kalau tadi yang kurikuler berarti pilihan program atau jurusannya, kemudian analisis angketnya, baru dilakukan penempatan. Terima kasih, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.